Tahukah kamu apa keutamaan dari surat Al-Isra? Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap malam membaca surat Bani Israel dan Az-Zumar. Surat Al-Isra juga dinamakan surat Bani Israel karena surat ini memaparkan kisah dua kali terasingnya Bani Israel di muka bumi sebab kerusakan yang mereka timbulkan. Allah berfirman, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Hingga firman Allah, mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Surat ini dinamakan surat Al-Isra karena ia dibuka dengan mukjizat Isra Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata tentang surat Bani Israel, surat ini, surat Al-Kahf, Maryam, Toha, dan Al-Anbiya. Surat-surat tersebut termasuk surat-surat yang pertama turun di Mekah dan mempunyai keutamaan karena mengandung kisah-kisah, kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti kisah Isra Mi'raj Ashabul Kahfi dan kisah kehamilan Maryam tanpa adanya suami yang menghamilinya. Apa kandungan dari surat Al-Isra? Pertama, surat Al-Isra berisi tentang kisah peristiwa agung dan mukjizat besar bagi penutup Nabi dan Rasul, yaitu mukjizat besar Isra dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa dalam waktu separuh malam saja. Hal ini tentunya merupakan bukti luar biasa akan kekuasaan Allah SWT, serta merupakan pemuliaan terhadap Nabi penutup tersebut. Kedua, surat ini juga menceritakan kisah Bani Israel ketika mereka dalam kondisi baik dan ketika mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka dimuliakan dengan banyaknya harta dan anak ketika istiqomah di dalam ajaran Allah. Mereka terlunta-lunta dua kali di muka bumi karena pembangkangan dan kerusakan yang mereka perbuat, termasuk perusakan tempat ibadah mereka, karena juga kerusakan yang kembali mereka lakukan dengan mengganggu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan keinginan mereka mengusir beliau dari Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 76, dan sungguh mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah karena engkau harus keluar dari negeri itu. Selanjutnya, kandungan ketiga dari surat Al-Isra adalah surat ini juga menjelaskan bukti-bukti fenomena alam yang menunjukkan kekuasaan, keagungan, dan keesaan Allah. Seperti pada surat Al-Isra ayat 12. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kandungan keempat, surat ini juga menjelaskan pilar-pilar kehidupan sosial yang bertumpu pada akhlak mulia dan etika yang baik, seperti dijelaskan dalam ayat, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, hingga ayat, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad, dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan kandungan kelima dari surat Al-Isra adalah surat ini juga mengecam orang-orang musyrik yang menyatakan bahwa Allah SWT memiliki anak-anak perempuan, yaitu berupa para malaikat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 40, maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Kemudian surat ini juga menolak keyakinan mereka tentang adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu pada ayat 41-44, mengecam pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan dan dikumpulkannya seluruh manusia, yaitu pada ayat 49-52 dan ayat 98-99, memperingatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam jangan sampai menyetujui sebagian keyakinan orang-orang musyrik, yaitu ada di ayat 73-76. Kandungan keenam dari surat Al-Isra adalah surat Al-Isra juga menjelaskan sebab tidak diturunkannya bukti-bukti indrawi yang menunjukkan kebenaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu pada ayat 59. Juga menjelaskan sikap keras kepala
orang-orang musyrik yang mengusulkan agar diturunkan bukti-bukti kekuasaan Allah selain Al-Quran, seperti memunculkan aliran sungai dari dalam tanah, membuat Mekah menjadi taman dan kebun yang rindang, menurunkan kepingan-kepingan dari langit, kehadiran rombongan malaikat, rumah dari emas dan diangkat ke langit, yaitu pada ayat 89-97. Kandungan ketujuh dari surat Al-Isra adalah, surat ini juga menjelaskan kesucian tugas Al-Quran dan keagungan tujuannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Juga menjelaskan ketidakmampuan manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Quran, yaitu pada ayat 88. Semua ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Kandungan ke-8 dari surat Al-Isra adalah, surat ini juga mendeklarasikan pemuliaan terhadap manusia, berupa perintah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, sementara iblis menolaknya, yaitu pada ayat 61-65. Juga pemuliaan terhadap keturunan Adam, serta dilimpahkannya rizki-rizki yang baik kepada mereka, yaitu pada ayat 70. Kandungan ke-9 dari surat Al-Isra adalah, surat ini menyebutkan berbagai nikmat Allah yang agung kepada para hambanya, yaitu pada ayat 12-17. Kemudian menyebutkan celaan terhadap mereka yang tidak mau bersyukur, yaitu pada ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Dan pada ayat 85 disebutkan bahwa, dan termasuk nikmat yang paling istimewa adalah ruh dan kehidupan. Kandungan ke-10 dari surat Al-Isra adalah, surat ini membuat perbandingan antara orang yang menginginkan kenikmatan bersifat segera di dunia ini dan orang yang menginginkan kenikmatan abadi, yaitu pada ayat 18-21. Kandungan ke-11 dari surat Al-Isra adalah, surat ini menyebutkan perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan salat fardu dan melakukan tahajud di malam hari, yaitu pada ayat 78-79. Juga cerita tentang masuknya beliau ke Madinah dan keluarnya beliau dari Mekah, yaitu pada ayat 80. Kandungan ke-12 adalah, surat ini mengisyaratkan penggalan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dan Bani Israel, yaitu pada ayat 101-104. Kandungan ke-13 adalah, surat ini menjelaskan tentang hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap, sesuai dengan peristiwa dan kejadian, yaitu pada ayat 105-106. Kandungan surat Al-Isra yang ke-14 adalah, surat ini ditutup dengan penyucian bagi Allah dari adanya sekutu, anak, penolong, dan pembantu. Juga tentang Asmaul Husna milik Allah yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan membacanya, yaitu pada ayat 110-111. Kesimpulannya, surat Al-Isra ini berisi penguatan tentang pokok-pokok akidah dan agama, seperti surat-surat Makkiyah lainnya, yaitu pembuktian tauhid, kenabian, kebangkitan kembali, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dukungan terhadap beliau dengan berbagai mukjizat untuk menunjukkan kebenaran beliau, serta bantahan terhadap syubhat tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik.